Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wadifasari dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah penulisan karya ilmiah. Jadi, dalam penulisan karya ilmiah memiliki dua kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah yang bersifat umum dan kaidah yang bersifat khusus. Kaidah umum ialah terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari ejaan dan penulisan yang berlaku. Secara umum, kaidah secara umum. Sedangkan kaidah secara khusus merupakan kaidah terkait teknis penulisan yang telah disepakati bersama yang berlaku di lingkungan tertentu, sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai tuntunan dalam kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan. Ragam baku penulisan ilmiah memiliki kata dan kalimat yang baku. Nah, yang pertama yaitu kita membahas dulu yang kaidah umum. Kaidah umum dalam pengaplikasiannya, pengaplikasiannya yaitu telah diatur oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan berdasarkan Permendiknas tahun nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan tata istilah ditetapkan berdasar Permendiknas. Permendiknas tahun 1946 nomor 2000 Undang-Undang 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Selanjutnya yaitu penggunaan penataan kalimat baku merujuk pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Selanjutnya yaitu kaidah khusus penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul. Judul yaitu tidak lebih dari 20 kata. Hindari kata kerja pada awal judul. Jangan gunakan akronim. Hendaknya spesifik mengacu pada variabel, model, formula, dan lain-lain. Yang kedua yaitu abstrak. Dalam menuliskannya ada beberapa kaidah yang harus kita pahami sebagaimana sebuah syarat formal penelitian. Ada beberapa aturan yang harus kita taati dalam penulisan abstrak. Yang pertama yaitu jumlah kata dalam abstrak umumnya berkisar antara 100 hingga 150 kata saja. Yang kedua, jarak atau spasi antar baris adalah 1. Yang ketiga, penulisan bahasa asing dalam abstrak harus dibuat dengan bercetak miring. Yang keempat, dalam penulisannya abstrak menggunakan bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kelima yaitu abstrak haruslah ditulis dengan singkat, padat, dan jelas sehingga kita tidak boros dalam menggunakan kata. Yang keenam, abstrak diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3 sampai 5 yang dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu ada panomoran. Sebuah karya ilmiah seperti skripsi, makalah teknis, dan karya ilmiah lainnya umumnya dibuat tidak asal-asalan karena ada aturan atau sistematika penulisan khusus yang harus mengikuti standarisasi karya ilmiah yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika dalam pengutipan terdapat dua atau lebih nama pengarang, maka diakhiri kata pengarang pertama, lanjutkan menggunakan kata dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu ada penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Dicetak tebal dan tegak seperti daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada tabel dan gambar. Dalam kaidah karya
tulis ilmiah, tabel digunakan menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Tabel yang baik dalam menampilkan data penelitian dapat menyampaikan ide dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan secara efektif. Selanjutnya yaitu ada etika penulisan. Etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas, sedangkan pengertian karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat disimpulkan yaitu etika penulisan ilmiah adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata atau kalimat yang baik dan pantas. Eh, Selanjutnya yaitu sikap karya ilmiah. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi dan hasil penelitian dan pelaksanaan metode penelitian. Ketidakjujuran dalam penulisan karya tulis bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dari hak suatu karya tulis. Bila seseorang tidak jujur dapat mencantumkan sumber asal, maka akan terjerat dalam pelanggaran plagiat. Dan bila seseorang tidak jujur dalam mencantumkan data diri dari sebuah penelitian, maka akan terjerat dalam pelanggaran fabrikasi dan falsifikasi data. Selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas juga penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Penulisan suatu karya tulis yang baik dipandang dari sudut objektivitasnya. Penulisan objektivitas berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Selanjutnya itu pengutipan. Bila mengambil referensi, pemikiran atau bahan penulisan dari suatu karya tulis, bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama, tetapi dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda. Selanjutnya yaitu ketelitian dalam menulis suatu karya ilmiah. Hindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal. Karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja. Selanjutnya yaitu pelanggaran karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada fabrikasi dan valifikasi data. Yang kedua, salah misleading. Yang ketiga, pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Yang keempat, publikasi ganda. Dan yang kelima yaitu ada plagiat. Plagiat merupakan tindakan penyalahgunaan, pencurian, perampasan, dan meniru sebuah ide, pikiran, atau data serta menyatakan bahwa itu milik atau ciptaan sendiri. Plagiat dianggap sebagai salah satu tindakan pidana karena telah melakukan pencurian hak cipta orang lain. Plagiat ini umumnya terjadi di kalangan pendidikan seperti sekolah dan universitas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.